Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Halo, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di tema 5, subtema 4 pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI loh. Pengalamanku di tempat bermain. Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan menggunakan teks pemandangan, siswa dapat membaca puisi anak tentang alam. Siswa dapat menilai temannya yang sedang membaca puisi ditinjau dari lafal, intonasi, dan ekspresi yang diungkapkan. Dengan membaca teks puisi, siswa dapat menemukan kosakata baru dan mengartikan kosakata baru tersebut. Dengan mengamati lingkungan, siswa menuliskan isi puisi anak tentang alam. Serta dengan mengamati gambar bercerita, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan yang terbuat dari bahan buatan dengan baik. Dengan membaca langkah-langkah membuat hiasan pot botol bekas, anak dapat membuat hiasan pot botol bekas. Dengan mengamati contoh soal, anak dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dengan tepat. Dengan memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang, anak dapat menyajikan penyelesaian masalah sehari-hari tentang panjang dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Beni sering mengunjungi tempat wisata. Beni pergi ketika liburan. Juga ketika Beni studi tour. Apa studi tour itu? Studi tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Nah, kalian amati ya gambar berikut tuh. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Ya, kita mulai pembelajaran 1 ini ya. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Ayo membaca. Sambil beristirahat, siswa bernyanyi. Lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut, caranya seperti membaca puisi. Ingat ya, kita membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tanpa berliku. Sawah hijau terbentang. Bagai permaidani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itulah pembacaan puisinya ya. Sekarang ayo mengamati. Simaklah temanmu sedang membaca puisi. Tepatkan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Berikan pendapatmu. Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskan puisi tentang alam. Temanya alam sekitar. Judulnya menjaga warisan alam. Nah, kita buat dulu kerangka puisinya. Nah, bait pertama menyajikan tentang kesunyian kehidupan alam. Nah, bait kedua menyajikan tentang pesona alam. Bait ketiga menyajikan tentang kelestarian alam. Nah, kita baca ya. Menjaga warisan alam. Sunyi sepi di hutan, sungguh indah. Ciptaan yang Maha Esa, satu sama lain saling membutuhkan.
Mahakarya Sang Pencipta, memesona bagi penghuninya, surga bagi mata untuk memandangnya. Kita jangan merusaknya, sengsara para penghuninya. Jagalah kelestarian alam, tetap terjaga sebagai warisan. Nah, itu contoh puisinya ya. Kalian bisa membuat kerangkanya lalu mengekspresikan dalam isi puisinya dengan kata-kata yang lain. Ini contoh dari Bu Guru ya. Ayo membaca. Bacalah puisi yang kamu tulis. Nah, kalau kamu sudah selesai membuat puisi tersebut, kamu bisa baca dengan ekspresi ya. Ayo mengamati. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Nah, Benny mempunyai ide. Tring! Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Nah, ini ada percakapan mereka ya. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Nah, itu si Benny berbicara sambil menunjukkan hasil karyanya tuh, pot dari botol mineral bekas. Ayo berlatih. Amati gambar di atas. Gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaannya, botol bekas minuman yang dapat dimanfaatkan sebagai? Jawaban temanmu pasti dimanfaatkan untuk pot tanaman. Kalian bisa membuat pertanyaan yang lain ya, dengan kalimat yang lainnya dan jawaban yang lainnya, itu akan lebih baik lagi. Ikuti langkah berikut. Hiasan pot botol bekas. Tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan. 1. Pola pot bekas. 2. Cat air. 3. Kuas. Cara membuatnya. 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah. Hasil kerja. Ciri-ciri hiasan yang buat dari botol bekas adalah 1. Memiliki warna yang mencolok, tidak transparan, menarik. 3 dan 4. Menggunakan botol bekas. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah 1. Lepaskan plastik label pada botol, lalu bersihkan terlebih dahulu bagian lengketnya. 2. Gambar pola bentuk hewan atau bunga sesuai keinginan menggunakan spidol biasa. 3. Potong dan bentuk botol sesuai pola menggunakan gunting pada bagian yang sulit dipotong dan dibentuk gunakan pisau cutter. Pisau atau cutter agar lebih rapi. Ingat, pemakaian gunting, pisau atau cutter harus didampingi oleh orang tua kalian ya, atau orang yang lebih dewasa. Karena ini barang yang bahaya jika digunakan sendiri. Kalian harus didampingi ya. Nomor 4, buat lubang tempat resapan air dengan cutter pada bagian botol plastik. Nah, ini juga harus didampingi oleh orang tua kalian. 5. Setelah bentuknya dibuat dan sudah rapi, maka hapus tanda pola yang sudah dibuat menggunakan spidol biasa. 6. Warnai botol yang sudah dibentuk itu menggunakan cat akrilik. Disarankan mewarnai dengan warna dasar dulu, misalkan putih, kuning, atau pink polos. Biarkan hingga kering terlebih dahulu. 8. Jika kamu sudah memastikan warna dasarnya telah kering, gambar wajah dengan pen atau spidol permanen. 9. Setelah selesai digambar, diamkan lagi dan tunggu sampai kering. Nomor 10. Ketika sudah kering, masukkan tanah dan tanaman ke dalam pot. Itulah 10 langkah cara membuat pot dari botol bekas. Nah, sekarang ayo kita amati ya. Ukuran botol bekas berbeda-beda.
ada yang tinggi, botol juga ada yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Coba, yuk kita lihat. Diketahui tinggi botol pertama 26, tinggi botol kedua 15. Ditanyakan tinggi kedua botol. Jawab, tinggi kedua botol sama dengan tinggi 1 ditambah botol 1 ditambah botol 2. Nah, ya. Jadi digabung 26 cm tambah 15 cm sama dengan 40 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, yuk sekarang kita berlatih. Kerjakan soal berikut. Kerjakan dengan benar. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama dan yang panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Ya, diketahui nih pertama. Kain pertama ukurannya 200 cm. Kain kedua ukurannya 500 cm. Ditanya, berapa meter kain semuanya? Dijawab, 200 cm sama dengan 2 meter. 500 cm sama dengan 5 meter. Jadi, 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Jadi, panjang kain semuanya 7 meter. Kita lanjut ya. Soal kedua, panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 3.500 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 4.000 meter. Berapa panjang gabungan ketiganya? Ya, kita ketahui dulu. Panjang gapura kiri 350 cm. Panjang gapura kanan 3.500 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 4.000 meter. Berapa panjang gabungan ketiganya? Nah, ini karena yang paling bawah adalah 4.000 meter, kita jadikan dari cm ke meter, konversi ya. Nah, dijawab begini. 3.500 cm ditambah 3.500 cm gabungan gapura kiri dan kanan ditambah jarak gapura kiri dan kanan 4.000 meter menjadi 7.000 cm sama dengan 70 meter. Ya, ulangi nih, 3.500 cm tambah 500 cm sama dengan 7.000 cm, dijadikan meter jadi 70 ya. Ditambah lagi dengan jarak antara gapura kiri dan kanan. 7.000 meter ditambah 4.000 meter sama dengan 4.070 meter. Jadi panjang gapura gabungan ketiganya adalah 4.070 meter. Soal ketiga. Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Ketahui dulu ya, jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Yang ditanya berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke dalam gua. Jadi kita konversikan ke meter ya. 70.000 cm sama dengan 700 meter. 20.000 cm sama dengan 200 meter. Dijawab ya. 700 meter tambah 200 meter sama 900 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke dalam gua adalah 900 meter ya. Nah, ini untuk kegiatan bersama orang tua. Ini bunda-bunda nih ya, bimbing putra-putrinya, terutama di dalam membuat pot yang menggunakan alat-alat seperti pisau, cutter, dan gunting ya.
Orang tua harus membimbing anak. Anak menyiapkan pot dari botol bekas. Kegiatan ini dilakukan sebelum pembelajaran 1 ya. Jadi mohon nih ya perhatiannya bunda-bunda. Terima kasih atas bimbingannya ya. Demikianlah pembelajaran tema 5 subtema 4 pembelajaran 1 pengalamanku di tempat wisata untuk kelas 2 SD dan MI. Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di pembelajaran 2. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.